selamat pagi. Welcome back di OnlyFans, Only Foreign Policy Analysis. Jadi, hari ini spesial banget, karena apa? Karena kita bakal bahas tentang topik yang teman-teman tuh harus banget aware gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas apa, Ran, kira-kira? Kita hari ini bakal bahas seputar gender. Jadi di sini kita bakal ngomongin nih kayak gimana sih gender equality itu looks like in a society. Gimana society bakalan kok susah ya ngomongnya. Kayak gimana society itu bakalan how does it look like gitu loh kalau misalkan gender equality itu sudah tercapai. Seperti itu. Seperti yang kita tahu sekarang gender equality kan belum tercapai nih. Nah, kita wondering nih how does it look like if it achieve gitu. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai ini mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Aku Mahsa Kaulika. Oke, aku Dini. Aku Eca. Aku Rani. Oke, dan di sini juga kita dibantu oleh teman kita, ada Faizal di sini. Without any further ado, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Mungkin yang pertama tentang gender equality hari ini gitu, kayak gimana sih keadaannya di masyarakat, apakah di Indonesia sendiri khususnya apakah udah tercapai ataukah masih banyak ketimpangan-ketimpangan dalam gender equality, menurut teman-teman gimana nih? Oke, mungkin kalau dari yang aku baca ya sejauh ini tuh kalau gender equality di Indonesia khususnya itu tuh masih rendah banget gitu. Jadi aku tuh dapat data dari Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP gitu. Kalau misalkan Indonesia tuh peringkatnya tuh masih rendah, kayak cuman 103 dari 162 negara, terendah ketiga di ASEAN yang pembangunan indeks pemberdayaan gendernya tuh kayak masih rendah banget gitu loh. Jadi kalaupun kita lihat juga di DPR atau mungkin di pemerintahan gitu, dia juga partisipasi perempuan itu nggak sebanyak kaum laki-laki gitu. Jadi ya dari situ aku bisa nyimpulin kalau misalkan ya di Indonesia sendiri gender equality-nya tuh nggak sebagus negara-negara lain gitu. Kalau kita lihat kan negara-negara lain kayak di Europe itu kan kayak udah bagus gitu loh, maksudnya at least dia udah melebihi indeks yang seharusnya kayak gitu. Iya sih, dan kayaknya kalau misalnya kita bahas tentang kesetaraan gender di society, ya perempuan masih sering banget di stereotip gitu sih yang bisa kita lihat ya. Kayak perempuan harus ini, perempuan harus itu, dikit-dikit di media aja kita lihat misalnya ada artis yang hamil, itu pasti diatur-atur sama suaminya, diatur-atur sama mertuanya. Jadi ya enggak di level politik doang atau di level mungkin ekonomi, tapi ya sosial aja perempuan masih di stereotip lah, diatur-atur lah semuanya. Dibandingkan dengan laki-laki yang malah selalu disebut, oh iya dia pemimpin, oh iya dia bisa menentukan pilihannya sendiri gitu-gitu kan. Menurut aku ya kesetaraan sekarang di Indonesia masih rendah banget sih, karena ya kita aja sebagai mahasiswa perempuan tuh gimana sih cara kayak kita ngerasain sendiri gitu gimana perbedaan perlakuan orang ke laki-laki dan ke perempuan gitu. Bener banget, aku setuju sih karena kita tinggal di negara yang mungkin masih banyak masyarakat tuh secara luas ya masih kayak melihat laki-laki itu sebagai sosok pemimpin gitu. Pokoknya masih banget melekat gitu budaya patriarki, padahal kalau dilihat dalam aspek yang lebih luas lagi kayak even peran perempuan tuh sangat penting banget. Kayak kalau kita di HI juga kan belajar perempuan tuh berperan kayak misalkan dalam perang dia kayak bisa bernegosiasi karena kan dia memiliki sifat yang apa ya mungkin bisa ramah dan memiliki nurani yang baik gitu, sehingga beberapa masalah tuh bisa diselesaikan yang dibantu oleh peran perempuan. Nah, tapi hal ini tuh kayak kalau di negara kita sendiri tuh masih dianggap tabu banget karena mikirnya perempuan tuh lebih ke pakai perasaan, terus juga dan itu makanya kalau kita lihat di pemerintahan masih banyak dominan dari laki-laki dibandingin perempuannya gitu, karena mungkin dia melihat kalau misalkan
perempuan sosok yang lemah atau apa ya, pokoknya tidak sehebat laki-laki gitu. Gitu sih. Aku setuju. Jadi kalau aku sendiri ngelihat kayak gender apa ya, keadaan atau situasi gender inequality di Indonesia itu sebenarnya cukup concerning ya. Aku linking to what Kak Echa says. Tadi Kak Echa sempat nge-mention tentang perempuan itu lebih sering diopres gitu loh dalam kehidupan sehari-hari, di-navigate oleh laki-laki dan kayak ya secara eksplisit itu juga diopres juga, ditekan gitu sama laki-laki, even waktu udah jadi istri dan segala macam. Mungkin Kak Echa, Kak Masa, dan Dini juga di sini pernah denger ya kayak akhir-akhir ini ada salah satu artis yang diminta pakai ngelahirin dengan apa ya, dengan cara yang Normal katanya. dengan cara yang normal, dengan ya karena takut nggak punya anak dan segala macam. Maksudnya tuh kayak gimana kalau misalkan apa ya, kan ada opsi itu kan, gimana kayak ngelahirin sesar atau normal tuh sebenarnya nggak ada masalah nggak sih Kak? Yang penting ibunya sehat dan segala macam kan. Masalah punya anak atau enggak lagi tuh menurut aku itu egois laki-lakinya sendiri gitu loh, in a way, kayak in a lot of ways. Dan itu juga jadi salah satu bentuk bahwa perempuan itu belum punya perempuan itu di negara kita kayak kurang otoritas atas diri sendiri gitu nggak sih? Kayak gitu. Belum lagi kayak aku juga sempat baca-baca kalau sekarang di zaman COVID ini perempuan itu tuh punya beban ganda gitu loh dalam dalam situasi COVID seperti ini. Dan perempuan juga itu jadi salah satu yang sangat dirugikan pada saat COVID ini karena PHK dan segala macam kayak gitu sih teman-teman. Jadi sebenarnya cukup penting juga. Kayak misalnya mungkin ya kalau misalnya society gitu, kita juga lihat beberapa waktu lalu itu seingat aku waktu Olimpiade olahraga apa gitu, dan artikel-artikel yang muncul itu sexualizing para atlet perempuan, kayak lihat deh badannya bagus banget, lihat deh sini pakaiannya minim banget, padahal atlet-atlet pria di Olimpiade itu malah diapresiasi karena kemenangan mereka gitu. Dan kayak pokoknya setiap kali kita lihat mungkin artis-artis perempuan di berita tuh pasti ada sangkut pautnya sama passion dia, keluarga dia, sama pasti disampingkan banget karir dia di sebagai artis gitu. Malah mereka lebih pengen tahu tentang personal life si cewek itu. Padahal dia kan di situ sebagai artis, jadi pasti dia pengen dong ngomongin kayak, oh iya aku seneng banget nih, aku baru dapet peran ini di film ini gitu kan. Tapi malah orang-orang lebih pengen ngomongin love life dia dan lain-lain. Sedangkan kalau cowok ya lebih sedikit gitu pressure untuk ngebahas personal life mereka sendiri gitu. Aku juga tuh bingung ya, kayak kenapa kita sebagai perempuan, apalagi yang kayak jadi public figure itu, kita tuh perempuan itu lebih kayak lebih terekspos personal life-nya gitu loh daripada apa yang kita actually doing di society. Kayak misalkan aku artis nih ya, kayak aku menang piala citra dan kayak gitu. Tapi orang-orang itu pasti lebih fokus ke kayak love life aku, agama aku, even kayak lu agama lu apa dan segala macam. Kayak kenapa ya perempuan itu tuh selalu dijadikan kayak gitu. Itu tuh aku masih questioning itu loh, kayak jujur itu nggak penting gitu loh. Kayak jadi kayak jatuhnya perempuan tuh kayak punya dua kotak yang beda gitu loh, dan dua kotak yang beda yang kayak emang beneran prestasi dia dan kontribusi dia dalam masyarakat, yang satunya emang punya yang private life dia. Tapi kenapa kayak society itu atau masyarakat itu tuh lebih fokus ke yang private life dia, padahal sebenarnya yang pengen dia expose, yang pengen dia tunjukkan itu tuh ya yang achievement dia, kontribusi dia pada masyarakat kayak gitu. Tapi kenapa masyarakat itu lebih fokus pada private life-nya kayak gitu? Kira-kira kenapa ya teman-teman? Menurut aku
Ya, karena itu lagi, maksudnya karena media gitu loh. Karena kan kebanyakan tuh media kita di Indo kan emang lebih fokusnya tuh menjadikan perempuan tuh sebagai objek gitu loh guys. Maksudnya kayak jarang banget media ngomongin seorang perempuan ketika dia menang prestasi, entah itu di bidang apa kayak olahraga ataupun dia dapat piala di teater di internasional segala macam tuh kayak orang-orang media di Indo tuh jarang banget ngobrolin itu dan mereka tuh lebih nganggep kalau misalkan kita ngejual sisi lain dari perempuan itu bakalan lebih banyak menarik perhatian masyarakat dan karena masyarakat udah terbiasa nih buat dapat konsumsi media yang kayak gitu, yang karena dari kecil udah biasa kayak gitu ya mau gimana lagi. Jadi ya kalau mereka mencoba menjual sisi lain dari perempuan kayak oh dia berprestasi nih karena ini ya itu juga nggak akan laku gitu. Jadi kayak udah gimana ya udah mendarah daging gitu loh, udah agak juga susah apa namanya ngubah culture-nya itu tapi sebenarnya itu bisa gitu loh dari rumah tapi ya kita kalau melihat sendiri dari rumah dari ini kan juga kita sering banget perempuan itu nggak dapat space atau kayak misalkan masalah kita mau sekolah lagi kita mau lanjut sekolah juga pasti dari lingkungan keluarga bahkan tetangga aja kayak ya ngapain sekolah karena ya kamu ntar juga akhirnya di dapur gitu kan padahal ya menurut aku mau berakhirnya di dapur kerja atau apapun ya kita tuh sekolah tinggi kan juga buat nantinya buat anak-anak kita gitu kan jadi memang seharusnya tuh udah dari keluarganya sendiri itu mulai apa ya mengubah cara pandang perempuan gitu apalagi hal terbaru ini kan baru terjadi kan di KBBI kan arti kata perempuan kan juga barusan diubah kan itu aja juga menimbulkan banyak polemik gitu dan tapi itu kayak sebuah jalan baru untuk akhirnya perempuan tuh nggak dianggap sebagai objek aja gitu loh guys. Bener sih, aku setuju. Miris juga ya, karena kan di sini kita perempuan juga, kita ngelihat sesama perempuan jadi objek masyarakat, jadi ya buruknya mungkin jadi bahan cemoohan masyarakat, dan itu akhirnya ngebuat pola pikir masyarakat tuh atau mungkin orang yang lebih dewasa dari kita tuh kayak selalu mewanti-wanti kita kayak perempuan tuh nggak boleh gini, perempuan tuh harus gini, jangan. Dan itu tuh menurut aku hal yang membuat kita tuh jadi nggak bisa ekspresif ya, tapi di samping itu aku juga agak senang karena akhir-akhir ini udah banyak mungkin organisasi atau apapun yang bergeraknya tuh mendukung hak-hak perempuan biar lebih bisa apa ya, biar bisa lebih menyuarakan pilihannya gitu, karena kan emang kita sebagai makhluk hidup juga harusnya bebas melakukan apa aja yang kita mau kan, kayak ya entah perempuan mau sekolah, mau bekerja atau mau meraih something yang dia inginkan itu harusnya emang dibuka seluas-luasnya karena hal ini tuh relate tuh kayak misalkan kalau sebuah gender equality tercapai itu pastinya banyak hal-hal baik yang bakal tercapai gitu, kayak misalnya dalam ekonomi. Di sini aku pernah baca juga di salah satu source gitu kalau misalkan gender equality itu is really matter for the development and also dalam apa ya, dalam policy making. Nah, that's why peran-peran perempuan ini nih harusnya peran-peran perempuan ini harusnya apa ya disuarakan selesai, dan juga di peran perempuan tuh harusnya ditempatkan di berbagai macam pekerjaan ataukah suatu apa ya, gimana sih ngomongnya guys? bentar. Iya. Pokoknya perempuan tuh kayak harus ada di banyak instansi atau institusi gitu biar dia mewakili suara-suara perempuan lainnya gitu loh. Jangan justru dipersempit karena stigma masyarakat itu harusnya dihilangkan gitu. Guys, lanjutin. Ntar tolong di-cut aja ya Faizal, aku bingung banget mau ngomong. Ya, jadi ini aku mau linking juga mau berhubungan sama Kak Masa bilang tadi. Sekarang udah mulai banyak banget kayak grassroots movement ya, kayak
kecil atau organisasi-organisasi yang against gender inequality, ayo kita lebih nge-promote women's kayak women's skill, women's ability, women's right dan segala macam. Itu alhamdulillah kita udah mulai banyak kayak grassroots-nya. Dan pertama itu, dan yang kedua udah ada aku dulu waktu semester 3 kalau nggak salah yang academic writing ya kalau nggak salah waktu LTC yang kita buat, iya nggak sih academic writing kan? Aku sempat ngebahas tentang reverse gender gap. Jadi sekarang itu ada fenomena, ini nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia juga, itu namanya reverse gender gap. Jadi dulu kalau misalkan gender gap itu dulu kayak 20 tahun yang lalu, terus pokoknya 20 tahun yang lalu sih if I'm not mistaken, itu gender gap itu misalnya gapnya, ini ada gap. Nah, itu tuh laki-laki tuh di atas perempuan gitu. Kayak in a lot of places atau field gitu loh. Education, economics dan segala macam itu tuh gapnya itu lebih didominasi sama laki-laki. Kayak inequality-nya itu laki-laki udah jauh banget di atas perempuan. Tapi sekarang mulai dari tahun 2019 itu aku nemu kalau perempuan itu udah nge-exit men itu laki-laki Astagfirullahaladzim, udah nge-exit men di beberapa aspek di beberapa aspek kehidupan. Kayak contohnya di pendidikan, kemarin tuh aku nemu kalau perempuan itu tuh lebih banyak bersekolah gitu loh daripada laki-laki. Jadi mahasiswa tahun, aku buka ini dulu nih. Jadi tahun 2019 itu tuh perempuan mana ya? Jadi perempuan itu tuh presentasi perempuan yang jadi mahasiswi, yang jadi pelajar itu tuh lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kayak sekarang tuh perempuan lebih banyak bersekolah gitu loh daripada laki-laki. Aku kurang paham kayak ini kenapa fenomenanya lagi seperti ini. Cuman kayak aku nggak tahu itu. Justru aku tuh jadi kayak dari penelitian yang academic writing LTC dulu itu aku jadi kayak bertanya-tanya gitu loh. Kalau misalkan sekarang gender inequality-nya didominasi oleh perempuan, kayak inequality-nya itu jadi perempuan itu exceed men, apakah itu jadi sesuatu yang baik atau buruk ya kalau misalkan kayak gitu? Karena di mana-mana yang namanya inequality itu kan berarti nggak seimbang ya. Kalau nggak seimbang kan berarti nggak bagus dan segala macam ya. Tapi kalau misalkan udah kayak gini tuh jadinya gimana ya kalau misalkan woman itu sekarang exceed men gitu sih sebenarnya. Jadinya kayak aku jadi mikir kalau misalkan inequality-nya ada di pihak perempuan ya sebenarnya nggak bagus-bagus juga gitu, tapi in a way kayak aku sebagai perempuan aku juga ngerasa bangga gitu, oh sekarang woman udah bisa nge-exceed men at least di bidang pendidikan gitu, kayak oke, sekarang udah maksudnya sekarang perempuan udah nggak yang kayak di sampah-sampahin banget lah gitu loh, maksudnya nggak kayak yang diremeh-remehin jadi peyek banget lah gitu loh jadinya kayak gitu. Dan kita juga udah banyak banget ngelihat pemimpin negara kayak misalnya Jacinda Ardern, yang bener nggak sih namanya, Astagfirullahaladzim, maaf ya, kalau misalkan salah namanya, kayak Jacinda Ardern itu kalau misalkan yang pemimpin Perdana Menteri Selandia Baru itu, kalau misalkan kita itu tuh salah satu kayak contoh bahwa perempuan itu tuh bisa mimpin banget gitu loh, dan perempuan itu bisa bagus banget gitu dalam memimpin sebuah negara loh, jadi Perdana Menteri negara, dan nggak kalah hebat juga gitu sama laki-laki. Cuman kayak di samping itu kalau misalkan inequality tetap jadinya ada inequality antara perempuan dan laki-laki, walaupun perempuan alhamdulillah jadi naik, sebenarnya nggak bagus-bagus juga sih kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Ya mungkin bisa kita lihat dua sisinya ya. Kayak sisi positifnya perempuan sekarang nggak di-oppress the rights of education gitu, nggak kayak equal rights to get equal opportunity of education. Mungkin kalau kita lihat sekarang pun dalam field pekerjaan gitu kebanyakan cowok ya dalam kebanyakan bidang in a way sekarang tuh opsi mungkin bisa kita bilang untuk kedepannya, untuk di masa yang akan datang, opsi wanita untuk diopres dalam memiliki equal
opportunity for jobs itu bakal lebih rendah karena bakal lebih banyak women graduate daripada cowok kan. Mungkin iya sih sebenarnya nggak bagus kalau misalnya unequal, tapi mungkin kita lihat dulu apa ya, apa sih the rate of birth gitu. Apakah di tahun itu perempuan yang lebih banyak dilahirkan atau laki-laki, dan itu alasannya kenapa perempuan lebih banyak dapat edukasi sekarang. Terus apalagi ya, emang menurut aku kalau misalnya unequal kayak gitu sebenarnya nggak bagus. Cuma untuk situasi sekarang yang lebih banyak cowok laki-laki yang memegang pekerjaan dengan apa ya, jabatan yang tinggi, dengan apa, dengan pokoknya a more stable job, menurut aku it's not too big of a deal gitu. Malah bagus kalau misalnya perempuan sekarang lebih banyak dapat opportunity untuk mengejar pendidikan, karena kan dulu itu pasti selalu dibilang kayak yang tadi Rani bilang, ya perempuan itu cuma di dapur, nanti jadi istri doang juga gitu. Tapi sekarang ya they can't deny that women actually do have apa ya, punya lebih banyak keinginan untuk belajar, malah sekarang banyak laki-laki, mungkin anak-anak yang baru lulus SMA yang malah nggak mau kuliah, malah mau langsung kerja gitu yang laki-laki. Itu sih it proves the point of kayak apa yang selama ini perempuan fight for gitu. Ternyata emang benar, perempuan itu emang mau belajar sampai tingkat perkuliahan. Itu sih menurut aku. But like, do you guys think that this movement kayak yang gender reverse gap itu, yang kenapa sekarang perempuan itu exceed men, itu karena kita in a way pengen membuktikan gitu loh kalau kita tuh bisa gitu loh. Apakah menurut kalian apakah salah itu gitu loh, salah satu alasan gitu? Kita nggak pengen dijadiin remeh-remehan doang kayak rempahan peyek gitu sama laki-laki. Apakah itu salah satu bentuk kayak kita sebagai perempuan tuh minta apa ya, seeking validation gitu loh. Kalau kita tuh nggak selemah apa yang kalian pikir, makanya kita kayak wah rame banget gitu loh di banyak apa ya, di banyak field gitu, kayak kita jadi exceeding men di bidang edukasi, atau sekarang mungkin even women in STEM, di science technology gitu, di STEM itu tuh sekarang udah naik lagi. Nih aku baru buka artikelnya. Jadi dulu di tahun 19-an itu tuh women di STEM, di Science, Technology, Engineering, and Math itu tuh cuma 8%, dan sekarang per tahun 2017 itu udah 27%. Itu udah lumayan banget nggak sih? Maksudnya kayak dulu kita STEM itu kan biasanya kayak laki-laki ya, kayak itu bagian yang kayak logika gitu nggak sih, yang kayak anak IPA banget, yang kayak computer science, terus teknik dan segala macam, itu kan rata-rata biasanya tuh laki-laki ya. Cuma sekarang tuh wanita tuh udah ada di situ gitu loh. Apakah itu salah satu apa ya, bentuk gimana ya, kayak bentuk kita kayak gitu, kayak apakah salah itu attempt kita untuk kayak nih gue tuh sebenarnya bisa loh kayak gitu? Apakah itu salah apa ya, menurut kalian gimana gitu? Apakah itu gimana sih ngomongnya, kayak kalian ngerti kan maksud aku apa? Iya, menurut kalian kayak gitu nggak? Kalau menurut aku sih dengan banyaknya kelahiran perempuan, terus perempuan yang mulai berpartisipasi banyak dalam segala lingkup, entah itu pendidikan atau mungkin kayak tadi kata Rani computer science dan segala macamnya, itu yaitu salah satu bentuk perempuan itu pengen dapat validation dari laki-laki, dan juga maksudnya bumi ini tuh kayak ya kita tuh bisa gitu loh, lebih dari laki-laki, kita juga bisa memajukan bangsa kita dengan peran-peran kita gitu loh, nggak cuma laki-laki aja yang bisa mimpin, tapi ya perempuan tuh at the end of the day juga bisa gitu. Apa namanya, karena kan dari dulu itu perempuan tuh selalu dipandang sebelah mata. Terus salah satu yang aku baca juga itu kan sebenarnya di Indonesia tuh ada yang namanya Gerwani ya kalau nggak salah. Itu kan dulu terkenal banget nih waktu G30 SPKI ya. Nah kalau di G30 SPKI kan, ini boleh di-mention ya? Takut aku hilang. Kan kita itu melihatnya Gerwani itu perempuan-perempuan yang dibayar buat melayani tentara-tentara gitu kan. Tapi
Padahal dari artikel terbaru dari CNN kalau nggak salah, Jeroan itu padahal salah satu komunitas perempuan yang ingin memajukan peran-peran perempuan Indonesia gitu loh. Tapi karena salahnya argumen atau salahnya pembawaan media dan apalagi pemerintahan di waktu itu, ya kayak Jeroan itu dipandang, wah ini tuh isinya nggak benar gitu, perempuan-perempuan nggak benar gitu. Padahal ya ada banyak kontribusi, ada banyak prestasi yang dihasilkan gitu loh dari Jerwani itu. Nah, makanya itu mungkin dari hal tersebut akhirnya pada hari ini pun juga ya perempuan tuh kayak berusaha melawan gitu loh, dengan adanya feminisme juga mulai dibicarakan kalangan muda gitu. Kalau misalkan ya kita itu kayak jangan terus nggak dianggap gitu loh. Maksudnya kalau nggak ada kita kan juga nggak mungkin ada kelahiran baru kan, kayak gitu sih. Kalau dari aku. Menurut Kak Masa gimana nih? Aduh, bentar lu, aku respon yang mana ya, Rani atau Dini? Wait, mungkin Dini dulu. Iya benar, aku setuju banget Dini, karena balik lagi, apa ya, peran perempuan tuh essential, karena tadi Dini mention untuk, apa ya, karena kan perempuan juga nanti bakal mengandung dan akhirnya melahirkan generasi baru, dan juga kita nggak bisa selamanya depends on men. That's why mungkin tadi kalau reverse tuh pernyataannya, reverse dari info yang tadi Rani terima tentang perempuan udah banyak mulai belajar khususnya di STEM yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Kalau menurut aku juga itu salah satu cara untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa, nggak cuma laki-laki. Itu bener banget, karena aku yakin banget nggak ada yang nggak bisa dilakuin oleh perempuan gitu. Justru bentar dulu, nggak bisa ngomong tau guys. Aku setuju deh sama Kak Masa bilang kayak kita tuh bisa ngelakuin apa-apa, even kita waktu berdarah, bener-bener kayak berdarah gila banget, itu tuh bisa demo, bisa pimpin rapat, bisa ngapa-ngapain nggak sih? Kayak iya kayak keren banget, gila, so cool kita, yay. Iya. Iya bener. Mereka kan kalau maksudnya kayak kita kan banyak juga baca nggak sih, kayak kalaupun perempuan tuh lagi kesakitan tuh mereka tetap bisa ngelakuin tugasnya gitu loh. Maksudnya kayak kita lagi anggap aja kita juga lagi menstruasi hari pertama, kita aja bahkan tetap bisa mimpin rapat gitu kan, walaupun mood kita ancur-ancuran, atau kayak kita yang hari itu selagi sakit apa juga, kayak level pain-nya perempuan tuh lebih ini dari laki-laki gitu loh kan. Apalagi kalau kita ngelahirin deh, kayak kita ngelahirin sesar gitu, kebanyak orang-orang yang ngelahirin sesar tuh kan anaknya waktu masih bayi kan sering aktif-aktifnya buat nendangin ibunya gitu kan waktu udah dilahirin, dan itu pun juga mereka bisa ngenahan rasa sakit, sampai kayak kalau laki-laki itu dipindahin laki-laki nggak akan bisa deh. Ya nggak sih, kayak everything man can do, we can do it apa ya? Everything man can do, we can do it bleeding loh. Waktu berdarah tuh kita juga bisa, iya nggak sih? Iya, aku setuju banget itu. Ya aku setuju juga sih, Kak. Perempuan itu sebenarnya apa ya? Bahkan physically we are less fortunate than men gitu. Kita harus mengandung anak, kita harus menstruasi dan lain-lain. Tapi kita malah yang diopres gitu. Terus menurut aku yang kayak yang tadi Rani bilang, apakah kita lebih banyak sekarang perempuan yang punya edukasi, yang punya apa yang sekarang di perkuliahan lebih banyak perempuan, apakah itu salah satu form kita untuk divalidasi men? Menurut aku enggak sih, karena emang dari awal setiap orang itu pasti punya passion kan, pengen jadi apa gedenya, dan ya pasti kita ngelakuin itu bukan buat diri kita sendiri. Maybe in a way we want to prove men that kita juga bisa ngelakuin, bahkan lebih baik dari itu juga bisa. Tuh. Tapi it's apa ya? Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu hanya untuk to prove to the other gender that we can do it too, itu menurut aku apa ya? Padahal kita sendiri nggak enjoy ngelakuin itu. Kita cuma mau prove ke mereka aja. I don't think that that's apa ya? Kalau misalnya wanita kayak gitu dari dulu,
menurut aku wanita nggak akan seberkembang sekarang gitu. Pasti um, kita ngelakuin itu dasar dari apa ya, passionnya sendiri. Pengen jadi dokter, pengen jadi computer engineer gitu. Tapi emang apa ya, kita juga di kampus kayak apalagi kita anak HI kan, pasti sering banget debat kayak apa ya, di kelas misalnya kayak, oh iya tapi perempuan juga bisa ngelakuin itu gitu ya, karena kita anak apa ya, jurusan sosial, jadi pembahasan gender itu emang nggak pernah jauh-jauh dari kita. Tapi nggak tahu ya buat anak-anak kedokteran, anak-anak sains atau teknik itu, apakah pembahasan kayak gitu sering muncul nggak di forum mereka, di mungkin organisasi mereka yang organisasinya cuma anak-anak teknik aja gitu. Ya gitu aja sih menurut aku. Sama ini ya, mungkin aku lihat ya stereotype cewek anak teknik itu masih banyak banget. Aku lihat tuh kayak apa sih, ada cutting aku yang dia anak teknik, dan dia tuh kayak, iya aku masuk kelas tuh aku sendiri cewek kadang, terus kadang aku di apa ya, kayak di jadi bahan pembicaraan cowok-cowok di kelas gitu. Aku sering lihat. Dan stereotype-nya juga itu anak teknik cewek pasti nggak suka fashion, nggak suka ikut tren. Padahal si cutting temen aku ini, dia tuh fashionable banget gitu. Dan dia sampai kayak sering di apa ya, bahkan teman-teman ceweknya sendiri pun sering bilang, ih kok dia pakai sepatu kayak gitu ya ke kampus, kok dia kayak apa ya, kayak ngikut fashion banget, padahal dia ke kampus doang, dan kampus kita fakultas teknik, padahal ya it's everyone's rights to do whatever they want gitu kan. Gitu sih menurut aku, kayak stereotype cewek dalam bidang-bidang jurusannya sendiri pun di kampus tuh masih ada gitu, kayak cewek visipol harus cantik gitu atau apalah gitu, pasti masih ada sih yang aku lihat ya di lingkungan kita sendiri. Tapi kalau Kak Masa atau Kak Echa atau Dini pernah nggak sih kayak apa ya, ngalamin, duh apakah karena ini gue perempuan jadi gue nggak dapet kesempatan ini kayak gitu, pernah nggak Kak? Kalau aku pribadi sih nggak, alhamdulillah nggak pernah ya selama ini. Cuma mungkin ini ya, mungkin kita apa ya, kadang tuh bahkan dalam organisasi sendiri pun kita sering lihat gitu. Misalnya mau open recruitment, kita bisa lihat, ini kita mau terima ini, mungkin apa ya, kualifikasinya udah banyak banget, tapi dia cewek, gimana ya? Sering nggak sih kita lihat kayak apa ya, dalam organisasi gitu, iya dia ini udah berpengalaman di ini, tapi mereka tetap pandang gendernya kalau dia cewek gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu selama misalnya di organisasi? Itu kayaknya hal yang umum sih di organisasi. Kayak kalau biasanya itu tuh kita tuh sering banget kalau kayak mau nerima sekretaris sama bendara, itu kalau misalkan mau nerima laki-laki pasti akan muncul kayak, kalau ini tuh sebenarnya bagus anaknya gitu kan, terstruktur kayak gini. Tapi kalau cowok gimana ya, dia bisa nyatet rapi nggak ya, dia bisa ngestruktur organisasi nggak ya, sedangkan kalau cewek kok nggak ada yang kompeten gitu, maksudnya dari experience, dari CV segala macamnya nggak ada, tapi dia cewek, dia bisa bisa nulis rapi, dia bisa ini, kayak kompeten-kompeten tertentu tuh kadang juga masih stereotip gitu. Atau kalau misalkan di bagian media gitu, kayak emang anak cewek bisa ngedit ya, kayak emang dia bakalan bisa pegang kamera dan segala macam, tapi ini daftar cewek semua, nggak ada cowok. Kayak itu tuh sering banget gitu loh di organisasi. Kayak kalau kalian mungkin pernah open requirement apa gitu kan, kayak sering banget ditemuin, atau kayak sebatas kita di kelas waktu SMA, kalau ketua kelasnya cewek emang dia bisa mimpin gitu, terus nanti kalau sekretarisnya cowok emang dia bisa nyatet di papan tulis kayak gitu. Itu sering banget anjir. Iya, sering banget nggak sih cewek itu benar itu pasti cewek. Emang cowok bisa megang uang gitu kan? Kan sebenarnya nggak ada korelasinya. Bener banget, bener. Kenapa harus ada ya pemikiran kayak gitu ya? Justru kalau menurut aku itu jadi hal-hal yang menghambat gender equality sih. Karena iya kan, karena banyak kayak pemikiran kayak gitu, dan ya let's say turun-temurun, karena kan dari zaman kita SMA sampai sekarang udah kuliah aja tuh
even di organisasi pun masih ngelihat gitu, harusnya kalau misalkan biar gender equality kita bisa tercapai, ini sebenarnya hal kecil, cuma kalau kita ngasih setiap orang tanpa melihat gendernya kesempatan untuk grow, untuk mencoba gitu, kalau menurut aku nggak ada salahnya sih, karena kan biar semua orang dapat hak untuk belajar juga kan, jadi biar fair juga untuk semuanya tanpa ngelihat gendernya, apakah dia cewek, apakah dia cowok gitu. Kayak kalau dia cewek, bisa nggak ya kira-kira ngerjain hal-hal ini gitu, kayak kalau dia cowok bisa nggak ya kira-kira megang tanggung jawab untuk ini harusnya nggak ada ya nggak sih guys hal-hal kayak gitu. Tiba-tiba Dini off cam. Baterai aku habis Aku tuh nggak penting sih, sebentar. kayak apa ya, aku juga jadi bingung kenapa pekerjaan itu tuh ada gendernya gitu loh. Paham gak sih, kayak pekerjaan sekretaris dan bendahara itu tuh cewek, terus ketua sama ininya tuh cowok, kayak kenapa kita selalu apa ya, nge-classify job itu tuh berdasarkan gender gitu. Aku juga bingung deh, kayak kenapa itu ada ya. Iya, dan aku pernah lihat di organisasi apa gitu ya, bendaharanya cowok, dan cowoknya tuh dipikir kemayu-kemayu gitu. Oh iya, kamu orangnya gini ya, padahal ya dia cowok aja gitu, dan dia bendahara. Terus kenapa gitu? Aku lihat itu kayak, oke, mereka ngira dia tuh kemayu-kemayu. Kalau misalnya mau pilih cowok tuh harus yang kemayu-kemayu. Agak bingung sih sebenarnya kenapa pemikirannya harus kayak gitu. Mungkin bahkan apa ya, di tongkrongan kita gitu ya, di apa, di lingkungan pertemanan kita aja tuh apa ya, kayak dari aku lihat kayak cewek tuh pasti apa ya, misalnya kalau mau nongkrong gitu, cewek tuh pasti oh iya cewek aja yang pilih tempat karena cewek tahu tempat yang bagus. Terus kayak apa sih, pokoknya hal-hal kayak gitulah, pasti ada gender role di salah satu hal yang harus kita lakuin gitu, padahal itu can be done by both gitu, nggak ada yang bilang ini harus cewek, ini harus cowok, itu cuma pemikiran kita aja gitu. Bener banget. Kayak ini mungkin mirip-mirip kasusnya kayak Echa, kayak kalau misalkan biasanya kan kita punya ada geng-geng teman-teman gitu. Biasanya ceweknya 5 gitu, terus cowoknya 1. Itu tuh sebenarnya tongkrongan lo banget, tapi at some point terkadang temen cowok kita ini dia kayak memilih untuk tidak ikut kalau hangout keluar. Karena apa? Karena dia takutnya dilihat, ih cewek semua tuh, cowok sendiri pasti mikir yang aneh-aneh gitu. Dan ini juga berkebalikan, kayak kalau misalkan teman-teman aku misalkan cowok semua, terus suatu saat aku pergi sama teman-teman cowokku, terus pasti stigma yang masuk ke aku tuh kayak orang menilainya kalau kita tuh cewek yang nggak bener gitu, padahal tuh itu kan teman kita ya, maksudnya kita bebas berteman dengan siapa aja selama satu frekuensi, harusnya nggak masalah sih. Dan aku gimana yang ngelihat ya, kayak geram gitu kadang, kayak pemikiran orang-orang nih bikin apa ya, bikin apa ya guys, bikin benar Standarisasi gitu, stigma. iya, jadi kayak semuanya tuh ada standarnya, kayak cewek bertemannya sama cewek aja gitu, terus cowok aja, itu kan padahal nggak fair ya kan, kayak kita bebas dong berteman sama siapa aja as long as itu baik gitu kan. Itu padahal hal simple, cuma di masyarakat kita tuh masih melihat ini sebagai sesuatu yang salah gitu, sadly. Tapi kira-kira kita udah buat ini belum ya, kayak buat attempts atau buat usaha untuk nge-tackle them down gitu, kayak ngebenerin itu semua gitu. Kira-kira kita udah buat ini belum ya? Ya tadi kayak usaha dan segala macam untuk menyelesaikan itu gitu, untuk tidak meremeh-temehkan perempuan, untuk terus nge-include women di segala macam field, even in male dominated field gitu loh. Kayak misalkan kayak misalkan di pekerjaan-pekerjaan hukum atau pekerjaan-pekerjaan dan segala macam, itu kan male dominated field ya, male dominated jobs. Menurut kalian, apakah kita udah nge-include women di male dominated field ini sekarang? Kira-kira udah belum menurut kalian? Kalau yang kita lihat di pekerjaan, mungkin yang aku lihat secara dekat, karena kebetulan salah satu keluarga aku juga ada yang bekerja sebagai, ya let's say guru. Sekarang itu guru udah
banyak juga kan yang perempuan, even kayak guru TK gitu udah banyak juga yang perempuan. Padahal dulu mungkin sebelum era Kartini menyuarakan tentang perempuan bisa bersekolah atau apa, kan sebelumnya pasti bidang-bidang itu tuh diisi oleh pria kan. Jadi kalau menurut aku sih sekarang udah mulai baik juga. Dan di lingkungan kerja tempat orang tuaku bekerja juga, di suatu kilang minyak itu aku juga melihatnya udah banyak nih sekarang perempuan yang karena mungkin belajar teknik, belajar sains juga, jadi udah mulai masuk ke bidang-bidang pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Kalau menurut aku sih itu sih. Terus sekarang juga udah banyak brand-brand apa ya, brand-brand kayak bukan apa sih, kayak skincare gitu, boleh nggak sih aku ngomong ini, kayak brand-brand ya brand-brand kosmetik gitu, kayak skincare itu tuh justru karena biasanya didominasi oleh perempuan, sekarang juga banyak brand-brand yang campaign-nya tuh udah untuk skincare tuh untuk semua gender gitu loh. Jadi mereka memasukkan model laki-laki juga. Kalau menurut aku itu fair enough ya, karena mereka menyuarakan gender equality, karena kalau nggak kayak gitu, kalau menurut aku nggak bakal tersampaikan gitu loh pesan yang pengen disampaikan gitu oleh suatu brand gitu untuk menyuarakan si gender equality ini. Mau apa sih? Lanjut. Nah, iya bener kan. Sekarang tuh ya apa sih, cowok pakai skincare tuh udah biasa aja gitu. Udah. Dulu Karena padahal lebih cewek inklusif gitu. banget juga, nggak sih menurut? Iya, nggak ada salahnya juga kan ngerawat Iya. diri gitu loh. Iya. Kayak stereotip kalau cowok pakai sunscreen, cowok pakai lotion segala macam, itu kan kayak, ih lo nggak manly banget, padahal itu kayak ya itu salah satu self love gitu. Yes, there's nothing wrong with that. Iya, aku lihat sendiri di adik aku sih. Adik aku kan juga mulai puber kan, dan dia tuh mulai jerawatan gitu. Terus dia pakai skincare, dan dia tuh aku lihat dia tuh malu diketahuin sama teman-teman cowoknya kalau dia pakai skincare. Padahal tuh thankfully aku apa ya, tinggal di rumah yang nggak ada stereotype kayak gitu, karena papa aku sendiri aja pakai skincare gitu. Jadi padahal di dalam rumah pun kayak ya merawat diri itu malah hal yang harus gitu, tapi di luar itu dia malah kayak, iya aku malu, udah nggak usah pakai ini kalau mau keluar sama teman-teman nanti kelihatan gitu. Itu rada sedih sih sebenarnya, karena malah itu jadi apa ya, bahan bercandaan apa ya, forum mereka gitu, kumpulan mereka, jadi kayak ih kamu skincarean gitu, padahal biasa aja gitu. Ya aku lihat. Bener banget. Kalau Dini gimana, Din? Menurut kamu kita udah menerapkan itu nggak? Kayak apakah kita udah ada effort untuk nge-include gender? Maksudnya kayak udah ada effort untuk ayo kita mulai nih nge-equalin gender gitu, biar semuanya setara, biar bener-bener equal kayak gitu. Kalau aku sih setuju ya sama Kak Eca sama Kak Masya tadi yang udah disampaikan. Kalau misalkan ya mulai aja dari produk kosmetik gitu. Produk kosmetik maupun mau itu skincare atau make up aja juga udah mulai nggak cuman perempuan kan yang jadi BA-nya atau yang jadi nge-influence-nya gitu. Udah mulai laki-laki ya, karena skincare dan kosmetik menurut aku dipakai laki-laki ataupun perempuan juga boleh aja gitu. Kayak kita kan kalau misalkan artis-artis cowok yang mau main film atau apa kan juga itu di make upin kan, tapi ya orang-orang kan bilang kayak make up tuh harus selalu buat perempuan. Menurut aku ya tergantung lagi sesuai konteksnya aja gitu, maksudnya dipakainya buat apa gitu. Terus juga kalau enggak influencer sekarang yang dekat sama kita kan juga udah mulai nih buat mengkampanyekan kalau misalkan ya perempuan sama laki-laki tuh punya peran yang sama kok, maksudnya kayak di dalam suatu rumah aja cuci piring atau nyapu ngepel tuh nggak cuma pekerjaannya perempuan gitu loh, maksudnya laki-laki juga bisa ngelakuin itu, karena ya kan ketika kita udah nikah ya harusnya udah nggak ada lagi dong kayak ini kerjaanmu, bahkan ngurus anak pun ya tugas berdua gitu. Jadi aku melihat ya si public figure influencer yang deket sama kalangan anak muda yang lebih banyak ditonton bocil-bocil juga itu udah mulai
mengkampanyekan gitu kalau misalkan ya hari ini peran perempuan sama laki-laki itu nggak ada bedanya kok guys gitu. Karena kan kalau mereka kan jarang nih kan kalau lihat kayak berita kan pasti males gitu kan. Tapi kalau dia ngelihat artis kesayangannya ngomong kayak gitu kan, ya pasti bakalan didengerin gitu. Gitu sih kalau menurut aku di negara ini udah gitu. Ya, mungkin kalau misalnya effort kita buat apa ya, buat menyetarakan gender, aku lihat mungkin dalam bidang pekerjaan gitu, ya sekarang partisipasi perempuan itu pasti ada gitu. Pas sekarang ya, untungnya sekarang pasti ada partisipasi perempuan dalam bidang apapun. Tapi mungkin bisa kita lihat masih ada mungkin bahasanya hidden oppression gitu ya. Perempuan-perempuan yang kerja ini masih aja tetap di stereotype kayak misalnya dia di kantor itu nggak ada yang bisa kompeten enough untuk suatu pekerjaan gitu. Terus dia marah-marah. Dia marah-marah dengan tegas, dengan profesional dia bisa gitu. Tapi tetap dibilang, ih Pak, pasti lagi datang bulan tuh, makanya dia marah-marah gitu kan. Padahal itu ya she's giving her opinion gitu. Tapi kalau cowok yang kayak gitu, oh iya harus didengerin karena dia pemimpin kita. Padahal they're both leaders gitu, just different gender gitu. Mungkin ya yang aku lihat sekarang sih gitu ya. Perempuan tuh pasti ada yang mungkin belum sampai ke pemimpin dalam bidang pekerjaan a certain job gitu, tapi pasti ada partisipasi perempuannya. Tapi tetap ada hidden oppression itu dalam cowok dan cewek pun ada gitu. Yang aku lihat. Iya sih, bener aku setuju, hidden oppression. Dan ini ya, aku nyambung ke Kak Echa juga tadi, keluarga Kak Echa bilang keluarga Kak Echa tuh nggak ada stereotip macam kayak, nggak ada, aku ngelihatnya kayak Kak Echa bilang, maksudnya kayak nggak ada stereotip di mana inequality tuh ada gitu, kayaknya nggak ada ya Kak Echa. Dan menurut aku salah satu attempt atau salah satu usaha effort gitu untuk kita memusnahkan gender inequality ini adalah mulai dari rumah, nggak sih? Benar-benar mulai dari rumah. Dan apa ya, sayangnya nggak semua rumah kayak gitu loh. Maksudnya kayak nggak semua rumah itu menerapkan itu. Dan Kak Eca juga tadi bilang adanya Kak Eca kalau misalkan keluar itu takut ketahuan sama teman-teman, kalau teman-temannya kalau pakai skincare dan segala macam. Kayak sebenarnya itu aku nggak tahu itu problemnya di mana. Cuma kalau misalkan kita udah mulai dengan baik, tapi respon masyarakat luar ke kita itu jelek, kita juga tuh kayak jadi males gitu nggak sih? Jadinya kayak, udah deh daripada gue jadi aneh sendiri di luar kayak gitu. Itu tuh gimana ya kira-kira apa ya, nge-solve itu gitu. Kita udah inisiatif kita udah baik, kita udah apa ya, kita udah pokoknya udah action kita tuh udah baik gitu loh. Tapi kalau misalkan responnya dari maksudnya dari outsider saya juga jelek tuh kita juga jadi bakalan males gitu. Yang ngasih Kak, enggak ngasih teman-teman. Kalau Kak Masa gimana Kak Masa? Iya sih, tapi the thing yang ngebuat biar si inequality ini at least menipis gitu, harusnya kita berani pede aja. Maksudnya itu kan juga buat diri kita, bukan buat mereka yang talk bad about us gitu. Jadi harusnya gimana ya? Soalnya kalau didiemin aja, ntar masih terus-terusan kan, bakal terus-terusan gitu guys. Ya nggak sih? Benar. Nggak bakal habis, nggak ada habisnya gitu loh. Jadi gimana caranya biar semuanya itu punya persepsi yang sama gitu? Gimana cara mempersamakan persepsi gitu loh Kak, antara ini inisiatif gue baik untuk menipiskan gender inequality, jadi lo juga harus mendukung gue kayak gitu. Bagaimana ya Kak? Kayak gimana ya kira-kira gitu? Karena jujur walaupun ada kayak di sosial media tuh udah wah gender Gencar-gencar ya. segala macam kayak gitu. Itu nggak ini, kayak menurut aku kurang banget gitu loh di ini kita. Menurut aku ya dari pemerintah sama keluarga lagi sih, karena kan kayak contohnya mungkin kita kan juga belajar di GAI, kalau di Finlandia ya kalau nggak salah itu kan feminisnya
gimana cara dia menyeimbangkan gender equality di negaranya itu udah bisa dikatakan bagus gitu loh. Bahkan mereka punya UU feminis juga kan. Kalau yang aku tahu dan pelajari di mereka ya di negara tersebut, selain juga pemerintahnya itu concern ke gender equality dengan ngasih cuti untuk perempuan yang melahirkan dengan cuti sekian bulan untuk rehat, terus juga ngasih ini juga ke suaminya kalau misalkan istrinya mau lahiran, dan juga dari keluarga untuk menciptakan perspektif-perspektif itu. Jadi dari lingkungan sekolah, keluarga, jadi kayak semuanya tuh membentuk lingkaran yang satu kepala, satu gagasan gitu loh. Kalau misalkan ya jangan lagi uh, memplot-plotkan, mengkotak-kotakan peran perempuan sama laki-laki, itu bisa terjadi gitu loh. Maksudnya di negara tersebut pun kayak GDP dan segalanya pun juga ikut meningkat gitu loh, karena partisipasi perempuan sama anak-anaknya setara gitu. Sedangkan kalau di negara kita kan mungkin aku kurang tahu ya kalau ada cuti melahirkan dan segala macam apakah udah ini gitu di negara kita. Tapi at least influencer dan segala macam itu udah mulai menyuarakan peran kita gitu. Tapi kalau misalkan pemerintah mungkin at some point ada beberapa yang pemerintah kayak UU kekerasan aja masih belum di ininya belum di ACC kan. Jadi masih menaruh juga perempuan itu masih jadi hal yang kurang di ini kan sama pemerintah, kurang di kurang di aware sama pemerintah, udah tapi belum gitu loh, belum sampai yang optimal gitu sih. Jadi menurut aku itu bisa dilakuin sih. Harus ada kerjasama gitu loh, sekolah, pendidikan, pemerintah, keluarga. Kalau cuma salah satu ya pasti nggak mungkin dong terjadi gitu. Iya, ya, benar, aku setuju banget Dini, karena balik lagi ini tuh bukan cuma jadi masalah kita aja, karena ini aku yakin banget pasti merembet kemana-mana gitu, apalagi perempuan ya stereotipnya masih banyak banget stereotip masyarakat terhadap perempuan. Kita perlu kolaboratif antara pemerintah yang membuat polisi, terus kayak kitanya juga turut aktif gitu loh dalam menyuarakan hak-hak perempuan, karena mungkin hal kecil yang bisa kita lakuin dari rumah ya. Pertama mungkin gimana kita aktivitas kita dengan keluarga gitu, kayak kita memberikan kesempatan untuk adik kita tanpa melihat gender, atau saudara kita gitu, kayak untuk melakukan hal yang sama gitu. Terus kita juga ngebantu untuk promote hak-hak kebebasan human rights, kebebasan human rights untuk semuanya gitu, untuk everyone, nggak cuma perempuan, nggak cuma laki-laki aja. Mungkin dengan begitu nantinya harapannya tuh kayak kaum laki-laki juga melihat, oh perempuan juga ingin dihargai gitu, ingin dilihat sebagai sosok yang ya let's say mandiri dan bisa berdikari gitu istilahnya. Dan mungkin dengan begitu, kalau udah lama dipromote, terus dilakuin terus-menerus, mungkin suatu saat si gender gap ini udah nggak ada lagi, karena both men and women tuh ngelihatnya saling melihat sebagai makhluk hidup yang bisa bebas ngelakuin apa aja. Oke, guys, kita mungkin move ke topik terakhir, ya hopefully sih si gender equality Oke, kita move ke topik terakhir, dan di sini kita berharap banget gender equality itu bisa tercapai ya guys, at least di lingkungan terdekat kita dulu. Mungkin nanti skalanya bakal terus naik sampai skala yang lebih luas lagi, karena aku yakin banget kalau gender equality itu pasti menguntungkan both men and women. Nah, kalau menurut teman-teman, what does gender equality looks like? Kalau menurut kalian gimana? Mungkin aku mulai dulu ya. Mungkin kalau misalnya gender equal world dari yang aku lihat itu, mungkin dari sisi sosialnya, there will be no specific gender job gitu. Semuanya akan rata, dan everyone will be seen not through their gender but through their
through their qualification gitu. Semua orang yang cari pekerjaan, yang cari mau mau daftar kuliah sebagai dokter atau sebagai apa itu akan dilihat dari his or her potential gitu, nggak bakal pandang gendernya. Dimana dengan kayak gitu, more people will have more opportunity to do what they wanna do gitu dari aku. Sama ya women and men will be treated equally, jadi nggak akan ada lagi perempuan yang dipandang dari apa yang dia pakai, dan mungkin cowok nggak akan dilihat dari dari sisi seberapa maskulin dia, jadi akan dilihat ya basically from what they are, not what their gender is gitu. Kalau dari aku itu sih keuntungan banget sih buat both women and men kalau kita emang hidup in a gender equal world gitu. Kalau dari yang lain gimana nih? Kalau tadi kan Kak Echa ngomongin tentang kayak sosialnya ya, secara sosial. Kalau aku baca secara ekonomi, kalau misalkan gender equality ini udah tercapai, GDP global GDP itu tuh bakalan naik banget, karena menurut artikel dari European, kayak aku nggak tahu bacanya jujur. Pokoknya dari satu artikel, ntar aku insert artikel di sini. Kalau misalkan gender equality itu udah tercapai, itu bakalan ada 10,5 million itu juta atau miliar juta. Jadi kalau misalkan gender equality itu udah tercapai, itu tuh bakalan job itu bakalan naik, bakal ada additional job sebanyak 10,5 juta jobs in 2050, dan itu bakalan of course dengan ada nambah job itu tuh bakalan of course it will be beneficial for both men and women, apalagi kalau misalkan women di situ udah partisipasi itu udah banyak banget, dan 70% about 70% of these jobs itu tuh bakalan would be taken by women kayak gitu. Dan kalau misalkan udah kayak gitu ceritanya, udah kayak gitu situasinya, itu of course GDP bakalan jadi kayak naik, dan juga human capital juga tuh bakalan naik. Gimana sih kalau gini ya, kita aja tuh sekarang dengan situasi kita yang kayak gini, itu tuh perempuan itu tuh bisa ngedidik anaknya yang bisa bener-bener nyampe sukses banget gitu loh. Kan kita kayak tau gak sih yang kayak ada ibu-ibu yang kayak ibunya tuh biasa aja tapi anaknya kayak entah ke Oxford, ke Harvard, even yang kayak maksudnya kayak less privilege lah gitu ya daripada kita secara financial dan segala macam, itu aja tuh udah bisa melahirkan dan membesarkan anak yang udah nyampe yang kayak wow gila nih anak keren banget gitu loh. Untuk ibu yang less fortunate lah gitu loh, anggap aja. Apalagi dengan adanya gender equal ini, kalau misalkan equality itu udah tercapai, perempuan itu udah bisa bener-bener bener-bener equipped gitu loh, bener-bener educated, equipped, dan bener-bener udah equal lah gitu sama laki-laki yang sekarang ini udah banyak privilege dan segala, pokoknya sama lah privilege-nya udah sama laki-laki. Bayangin kita ngebesarin anaknya gimana, kayak pasti kualitas anak-anak itu bakalan kayak wah gila banget, kayak pasti bakalan keren banget nggak sih? Itu dari segi kayak ekonomi sama human capital lah ya, namanya human resource, human capitalnya dah kayak gitu pokoknya. Gitu sih kalau misalkan gender equality udah tercapai gitu menurut aku. Pokoknya secara holistik pasti better lah daripada yang sekarang kayak gitu. Oke. Kalau menurut Dini gimana nih? Kalau menurut aku sih, kalau misalkan gender equality udah kebentuk di society kita, harusnya perempuan sama laki-laki itu nantinya bakalan kayak aku setuju sama Rani tadi, itu bakalan banyak job-job tersedia gitu, yang artinya adalah si perempuan itu bisa aja daftar di pekerjaan yang kayak itu sebelumnya pekerjaan laki-laki gitu. Jadi kayak pekerjaan itu udah nggak menstereotip itu punya laki-laki, itu punya perempuan, udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi kayak kita udah dibebaskan nih buat mau kerja jadi apa, mau sekolah apa aja, itu udah nggak ada stereotip lagi gitu. Nggak hanya itu tuh di dalam society kita, kalaupun
gender equality udah ada, itu seharusnya menurut aku bisa ngurangin angka kekerasan seksual terhadap perempuan atau terhadap laki-laki gitu loh. Jadi otomatis kayak kalau kita udah paham gender equality, udah paham otoritasnya diri masing-masing maupun diri pihak yang berlawanan, maksudnya itu laki-laki atau perempuan, ya kita nggak akan melakukan hal tersebut. Apalagi kan kadang kita tuh masih, kita kan kayak kekerasan seksual tuh masih banyaknya perempuan. Tapi ketika itu yang ngalamin laki-laki kan kayak kita kadang wondering gitu loh, ih kok bisa ya laki-laki dilecehin, emang dilecehin apanya. Kadang pun kita sebagai perempuan juga masih nganggap hal tersebut tabu gitu kan. Tapi ketika ada gender equality udah nggak ada lagi tuh kayak gitu, kayak ya udah ya emang dia emang ngalamin gitu, dan emang dari something wrong happen to him gitu loh, atau to her gitu loh. Jadi itu bakalan pasti ngurangin angka pelecehan sih gitu kalau dari aku mah. Okay, so all in all ya mungkin we can say that gender equality ketika udah tercapai berarti all genders tuh they are freedom to pursue whatever they want, kayak mungkin jobs, terus lifestyle atau choices, terus setiap orang karena dia tahu what to do and apa yang tidak boleh dilakukan gitu, karena mungkin stigma-stigma itu juga udah akan berkurang ketika gender equality udah tercapai. Everybody will feel safe, karena perempuan ya khususnya yang saat ini aja tuh kayak kita ngerasanya kita nggak bisa bebas hal sesimpel keluar malam sendirian aja gitu kan, karena pasti akan ada banyak hal yang terjadi yang kita nggak tahu ya, karena perempuan masih dijadikan objek-objek mungkin kejahatan atau kekerasan, atau mungkin yang tadi Dini sampaikan yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini sadly marak terjadi. Jadi emang kita tuh harus banget menyuarakan tentang gender equality, karena kalau nggak kayak gitu nggak akan banyak orang yang sadar gitu, dan kalau nggak kayak gitu juga mungkin orang akan terus-terusan menganggap wanita tuh kayak, atau menganggap perempuan itu sebagai kaum yang, sebagai kelompok yang vulnerable gitu. Itu sih kayaknya. Bener banget Kak Masa, setuju. Jadi kita mulai dari sekarang yuk. Kita dari micro stuff dulu nih, hal-hal kecil. Hal kecil kita udah mulai, apa ya, ini nih, nge-promote equality dari hal-hal kecil. Segini dulu, gitu. Ya. Sekali. Gitu, thank you so much teman-teman. Mungkin itu menjadi topik terakhir yang akan kita bahas di OnlyFans, karena sadly we have to announce that ini bakal jadi OnlyFans yang sesi terakhir. Oh ya, aku juga mau sampaikan kalau misalkan pembahasan yang barusan kita diskusiin di sini tuh just our humble opinion ya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain tuh boleh banget. Okay guys, so that's all for our discussion hari ini. Untuk info lebih lengkapnya, kalian boleh kepoin Instagram official @fvciumy untuk mengetahui apa aja sih agenda kita terdekat. So, see you gitu ya. So, bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. See you. See you semuanya. Thank you. Bye, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat.